Iblis itu adalah pembohong yang sudah ada sejak semula. Dia ingin ketika dia mencoba menyingkapkan sesuatu yang rahasia, lalu dunia akan mencari hal-hal itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita mencari Tuhan. Amin. Karena memang Tuhan itu sampai hari ini menjadi rahasia yang harus disingkapkan, kecuali ada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Dia. Kita lihat dulu di Amsal 25 ayat 2. Jadi di dalam film itu, di Disclosures D itu bahasa Inggris, hampir banyak orang akhirnya percaya ada alien. Dan ditulis di situ adalah film fiksi, bukan dokumenter, belum tentu benar, tapi film fiksi. Lalu Papa sarankan kalian gak usah nonton film itu. Kenapa? Karena kau nanti akhirnya percaya bahwa ada dunia lain yang tidak ada di dalam kebenaran Alkitab. Karena beberapa komentator yang sudah memberi komentator, hampir saya percaya bahwa ternyata alien itu ada. Hampir berarti belum tentu percaya sesungguhnya. Halo? Halo? Ya, semalam kami nonton di bioskop, coba jalan saja. Halo? Ya, karena Papa itu punya waktu jalan-jalan yang enak Papa, tapi Papa setiap kali jalan tidak hanya sekali jalan-jalan, karena biasanya Papa itu memberi mata kuliah tambahan kepada anak. 3 anak Papa ada. Lalu saya ajarkan kepada mereka tentang beberapa keterampilan yang tidak diajarkan banyak orang tua, yaitu bagaimana menganalisis keadaan dan bagaimana kalian harus bisa menyiapkan diri untuk bisa mempengaruhi negeri ini suatu saat. Jadi Papa kalau sudah jalan-jalan bukan makan-makan, tetapi ada beberapa hal yang akan saya bicarakan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka bisa menangkap. Tapi hari ini juga Papa ingin sharing kepadamu tentang sesuatu yang dunia tidak bisa singkap kali ini. Ya, mari kita baca dulu ya, Amsal 25 ayat 2. Mari kita baca. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Nah, perhatikan di sini, Allah itu saja sudah rahasia. Kenapa? Misteri. Karena Allah itu tidak diciptakan, ya, tapi Dia pencipta. Haleluya. Kalau di dunia ini ada awalnya, pasti ada akhirnya. Makanya pengkhotbah bilang ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Betul ya? Ya, maka kalau kalian pergi ke kuburan, ditulis di situ kalau kuburan kalau apa ditulis? Apa? Kalau orang Batak bilang disodo maradia. Ya. Jadi tadi kalau bahasa Karonya mungkin ijenda parkir. Ya, karena kalian nggak kasih tahu apa ditulis di sana. Kalian nggak ada kasih tahu apa ditulis. Jenda tadi. Hah? Apa ditulis di situ? Karena semalam kami pergi ke salah satu rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu saya lewat pintu kamar jendelanya, yang bau banget. Padahal itu ada rumah sakit swasta, rumah sakit jiwa. Satu kamar ada 5 orang tidur. Ada yang garuk-garuk ininya, macam-macam semua. Ya, waktu saya lewat, tiba-tiba waktu kami pulang dari situ, saya kasih tahu sama anak-anak saya. Kalian tahu
Tadi waktu Papa ke sana, saya melihat tempat itu kuburan. Kenapa? Kata mereka, karena orang yang hidup tapi tidak menunjukkan karyanya di dalam hidup mereka, sebenarnya mereka sudah mati. Jadi banyak orang-orang yang berpotensi cantik-cantik, ganteng-ganteng, tetapi dikurung. Apa masalah mereka? Jiwa mereka yang memimpin mereka, bukan rohnya. Jadi pelajaran tadi malam, semalam saya kasih sama anak-anak saya, siapa yang harus jadi bos? Bukan jiwanya. Jadi orang yang sakit jiwa, jiwanya jadi bosnya, sehingga mematikan rohnya dan menguasai tubuhnya. Makanya banyak mereka di antara mereka yang ketawa sendiri, marah-marah, lempar sana, lempar sini. Nah, dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak mengerti apa yang Papa ajarkan ini, banyak orang walaupun dia hidup masih bernafas, tapi sebenarnya dia sudah sama dengan orang yang ada di kuburan. Kenapa? Walaupun dia hidup, tapi dia tidak sanggup menunjukkan siapa Allahnya yang besar dan Allahnya yang ajaib. Halo? Amin. Maka Bapak ingin bahwa Suri Anugerah bukan tempat kuburan orang-orang yang sebenarnya hebat-hebat, tapi tidak berbuat sesuatu bagi negerinya. Halo? Halo? Nah, makanya dikatakan di situ kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Diri sendiri, Allah itu sendiri adalah rahasia. Sampai hari ini disebutkan dia adalah Alfa dan Omega. Tidak disebut bagaimana awalnya, tapi dialah awalnya, tapi dialah juga akhirnya. Tapi dia tidak berakhir. Tidak seperti kita, ada tanggal lahirnya, ada tanggal matinya. Makanya di kuburan itu dituliskan hanya ada 2 tanggal. Tanggal lahirnya dan tanggal matinya. Kamu harus tahu, di kuburan itu dituliskan tanggal lahirnya dan tanggal matinya, sehingga orang tahu, orang ini hanya hidup 12 tahun. Orang ini hanya hidup 2 hari. Orang ini hanya hidup 45 tahun. Bisa kita lihat orang-orang itu hidup berapa lama di bumi. Haleluya. Amin. Dan sampai hari ini banyak orang berkata kematian itu juga adalah rahasia Tuhan katanya. Tapi saya mau kasih tahu di sini bahwa kemuliaan Allah itu adalah rahasianya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu akan kita kenal ketika kita mencari Dia, ingin mengenal Dia. Halo? Amin. Ya, makanya dikatakan di situ kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Coba kamu lihat kalau kamu pergi misalkan ke gunung atau ke ke Tanah Karo, kau bisa lihat jurang yang dalam, gunung yang tinggi. Tangan siapa yang membentuk semegah itu kalau bukan seorang pribadi yang namanya Tuhan? Yes. Halo? Ya. Nah, kamu harus bisa tahu bahwa semuanya itu akan tetap menjadi rahasia. Kenapa banyak orang tidak mau mencari tahu rahasia? Karena siapa yang mengenal Allah akan memahami rahasia. Orang-orang yang dipakai di dalam Alkitab, ya, Daniel, Sadrak, Mesar, dan Abednego, kemudian Paulus, Daud, Salomo, atau siapapun yang ada dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang Tuhan nyatakan rahasia di dalam hidupnya, sehingga mereka apa? Sehingga mereka menjadi orang hebat. Contohnya Yusuf. Yusuf ketika dia memberitahu akan datang 7 tahun masa yang namanya panen melimpah, tapi akan datang lagi 7 tahun lagi musim kelaparan, kekeringan, dan paceklik. Bahkan tidak banyak orang yang bisa bertahan di 7 tahun itu. Lalu Yusuf berkata,
hendaklah Tuanku Raja mencari orang yang akan melakukan begini. Firaun matanya terbelalak. Dia bilang, kemana lagi saya harus cari orang seperti itu? Kamulah orangnya. Halo? Kamulah orangnya. Dan betul, 14 tahun Mesir itu semua uang datang ke Mesir dari bangsa-bangsa. Kenapa? Karena hikmat Yusuf, kepintaran Yusuf itu dinyatakan, yaitu menyatakan rahasia Tuhan di dalam dirinya. Halo? Amin. Halo? Kalau kamu ingin bersaing dengan dunia luar sana, dengan kepintaran dunia ini, maka kamu akan menjadi biasa-biasa. Tapi kalau kamu ingin menunjukkan kehidupan Allah yang kamu hidupi, Johan, fokuslah. Ya? Dan kamu bisa menyatakan rahasia Allah lewat dirimu, maka dengarkan baik-baik. Maka kamu akan seperti dikatakan oleh Herodes, Firaun. Siapa lagi yang akan kucari orang sepertimu? Karena apa? Karena roh yang ada di dalam adalah roh yang Allah yang Maha Tinggi. Karena itu bicara tentang rahasia Allah. Katakan bersama dengan saya, Allah itu kemuliaannya merahasiakan sesuatu. Pribadinya sendiri adalah rahasia. Semua yang diciptakan adalah rahasia. Sampai hari ini, katakan sampai hari ini, belum semua rahasia alam ini yang bisa disingkapkan. Ada satu black hole atau terowongan yang dilakukan sebuah penelitian oleh Rusia. Dan itu sudah sampai berapa kilometer. Mereka punya visi. Bumi ini diameternya sebenarnya berapa kilometer. Lalu mereka menggali, membuat lubang, dan mereka berharap tembus dari Rusia ke belahan dunia yang lain. Sampai beberapa kilometer mereka menghentikan penelitian itu. Pertama, karena alatnya mereka harus membor, dan ternyata ada lapisan di bawah bumi ini yang baja pun nggak sanggup bertahan. Yang kedua, kalau nggak salah, sekitar 2 kilometer. Waktu mereka menggali, mereka ketakutan. Karena di dalam kedalaman itu mereka mendengarkan teriakan. Seperti teriakan neraka. Sejak hari itu mereka ketakutan melakukan itu. Kenapa? Karena memang disebut bahwa di bumi ini, bahwa iblis itu dilemparkan ke bumi. Iblis yang jatuh itu dilemparkan ke bumi. Dan di bawah bumi itu ternyata ada satu tempat yang mengerikan sekali. Dan mereka nggak sanggup. Dan sampai hari ini penelitian itu berhenti. Kenapa? Itulah bukti bahwa hikmat manusia terbatas. Ya. Kecuali ada 2 hal yang bisa menyingkapkan rahasia Tuhan. Tertarik enggak? Amin. Tertarik enggak? Amin. Halo? Siapa yang mau mendengarkan Papa? Bagaimana kita ingin mengetahui rahasia Tuhan? Saya. Makin belum semua. Kita tutup ibadah ini. Siapa yang mau ingin mengetahui rahasia Tuhan? Tunjukkan antusiasnya. Jangan lipat-lipat kertas. Tunjukkan. Siapa ingin mengetahui cara untuk mengetahui rahasia Tuhan disingkapkan? Serius ya? Serius. Baik. Papa ingin kali ini kamu serius. Yang pertama, kita lihat dulu. Apa yang sanggup membuka rahasia Tuhan? Ya kan? Ada satu film yang namanya dari Jepang. Mereka di film itu selalu bisa disingkapkan rahasia kalau buka tasnya. Apa namanya?
Doraemon. Ya kan? Pokoknya di tasnya semua ada. Aku mau pergi ke Afrika, buka tasnya, sudah pergi ke Afrika. Ya, dan itu namanya film fiksi. Dan itu nggak ada. Kalau ada, lah, udah dikejar dia, ya kan? Udah dikejar dia oleh bangsa-bangsa, ya. Dan dia pasti tidak aman. Halo, ya. Nah, tapi coba lihat dulu, apa yang pertama yang bisa menyingkapkan rahasia Tuhan, rahasia Allah. Kita lihat dulu di dalam Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, masih 2 karena belum jelas. Oke, mari kita baca 1, 2, 3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Haleluya. Jadi yang pertama yang sanggup bisa menyingkapkan rahasia Allah yang tersembunyi itu hanya di dalam Yesus Kristus. Berarti mengenal Yesus Kristus akan membawamu mengenal Allah yang bagi dunia rahasia. Amin. Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada dunia, tapi dia menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mencari Yesus. Haleluya. Karena sudah dituliskan, kalau kamu ingin mengenal Allah yang rahasia itu, kamu harus mengenal lewat Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo. Jadi mengasihi Yesus, mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, menjamah Yesus, sebenarnya satu rahasia yang coba dicari oleh peneliti-peneliti dunia ini. Ingin mengenal rahasia alam, padahal rahasia alam itu ada di dalam diri Allah, yaitu penciptanya. Halo. Amin. Halo. Jadi kalau kamu ingin mengenal rahasia Allah yang tersembunyi, kamu harus mengenalnya di dalam Yesus Kristus. Jadi dunia berkata, mencintai Yesus, mengasihi Yesus itu sudah cerita lama. Itu cemen. Itu nggak ada gunanya. Tapi saya mau beritahu, siapa yang mengenal Yesus, siapa yang mengasihi Yesus, siapa yang menjamah Yesus, dengarkan, kamu akan mengalami yang namanya mengenal Allah yang bagi dunia itu adalah rahasia, tapi bagi kamu itu akan disingkapkan. Disclosure Day. Hari penyingkapan. Jadi Bapak kasih tahu ya. Ya, banyak orang berpikir mengenal Tuhan, datang ke gereja, ya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hanya buang-buang waktu. Itu tipu daya iblis supaya kamu mengejar sesuatu yang gak akan bisa menjamah Tuhan kecuali hanya ada di dalam Yesus. Katakan bersama dengan saya. Mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Maka akan mengalami rahasia Allah. Maka akan mengalami rahasia Allah. Akan disingkapkan. Halo. Akan disingkapkan. Rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan akan tersingkap
akan tersingkap lewat Yesus Kristus. lewat Yesus Kristus. Mengenal Yesus, Mengenal Yesus, maka akan mengalami maka akan mengalami penyingkapan rahasia Allah. penyingkapan rahasia. Siapa yang mengasihi Yesus Siapa yang mengasihi Yesus akan mengalami Allah akan mengalami Allah lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Haleluya. 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 Amin. Dengarkan anak-anak Papa, kamu memang di sini sekolah. Tapi ingat, hikmat yang sesungguhnya itu bukanlah ilmu pengetahuan. Amin. Hikmat yang sesungguhnya itu adalah Allah yang masih rahasia. Tetapi kamu akan mengenal Allah yang masih rahasia, banyak rahasia itu, kalau kamu mengenal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau kamu masih berpikir mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, itu hanya buang-buang waktu, maka ketika disuruh datang ibadah, pergi ke ibadah, banyak waktu. Lebih memilih jalan-jalan daripada ibadah. Lebih memilih main game, waktunya habis. Ya. Daripada mendengarkan suara Tuhan lewat khotbah. Maka dengarkan baik-baik. Maka orang itu tidak akan pernah bangkit menjadi orang-orang di atas rata-rata. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengarkan, tipu daya iblis adalah supaya engkau engkau percaya bahwa tidak ada Tuhan. Itulah namanya ateis. Tapi ingat, tidak mungkin dunia ini dan segala isinya ada terjadi tiba-tiba. Pasti ada seseorang yang namanya Allah yang sudah merencanakan, menciptakannya, menjadikannya. Halo semua. Yes. Supaya dunia tahu bahwa dunia ini dikendalikan oleh Dia. Maka Amen. 2 minggu yang lewat Papa ajarkan, Dia memberi kita kerajaannya. Maka di bumi ini yang berkuasa bukanlah pemerintah ini, tetapi yang berkuasa di bumi ini adalah kerajaan sorga. Yes. Memang ada kerajaan kegelapan, tapi kerajaan kegelapan pun juga bisa melakukan apapun. Itu karena izin dari kerajaan sorga. Jadi ingat, kerajaan sorga itu penguasanya, pemimpinnya adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. 2 minggu yang lewat juga Papa ajarkan bahwa ada 2 dimensi di dunia ini. Satu adalah dimensi natural yang bisa kau lihat dengan matamu. Halo? Maka di dunia ini ada namanya panca Indra. indera. Berarti berapa? 5 indera. Yang pertama apa? Mata untuk mendengar. Oh, kalian masih cas. Telinga untuk mendengar, ya kan? Kulit untuk mencium. Nah, ini Bapak kasih jebakan. Apakah berarti kulit untuk merasa, hidung untuk mengencang. Satu lagi apa? Lidah. Lidah untuk ayo kalian cari tahu semua panca indera ini. Saya ulangi, telinga untuk mendengar. Halo? Mata untuk melihat. Hidung untuk Mencium. Halo? Ya, lidah untuk Mengecap. Ya, kulit untuk engkau bisa rasakan dingin, panas. Ini panca indera loh. Hukumnya itu adalah natural. Semua bisa kelihatan. Tapi dengarkan, Ibrani 11 ayat 3. Semua yang kelihatan dimulai dari apa yang tidak kelihatan. Amin. Itu supranatural. Haleluya. Apa yang Papa ajarkan tentang rahasia Allah itu adalah supranatural. Tak bisa kau hanya menggunakan mata jasmanimu, tapi kau harus menggunakan mata rohanimu, yaitu
kau bisa melihat dengan iman. Haleluya. Haleluya. Amin. Maka kalau kita bisa melihat ya di Yohanes 14 ayat 6. Kita lihat dulu. Yang pertama tadi, apa yang sanggup mengungkapkan rahasia Allah? Yesus Kristus. Kita lihat dulu apa kata Yesus tentang dirinya. Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca, jangan melamun nak. Kalau kau masih sering melamun, itu tandanya kamu banyak kali main game, main HP. Guru-guru perhatikan ini untuk nanti kenaikan kelas. Yang sering melamun karena dia main HP kebanyakan. Ya. Ketahuan. Nggak bisa konsentrasi, pasti kebanyakan main HP. Nggak bisa diam, apalagi nggak bisa tenang. Itu karena banyak main HP. Coba, siapa yang mau jujur angkat tangannya supaya ditolong? Siapa yang banyak? Siapa kemarin itu sudah pernah kita bilang tidak boleh ada anak punya HP sendiri. Siapa yang sudah punya HP-nya sendiri kasih orang tuanya? Angkat tangannya jujur. Jujur. Jujur, jangan. Ayo angkat tangan. Angkat tangan, jujur, ayo. Jujur, supaya kau bisa ditolong. Angkat tangannya. Johan gak punya HP. HP papa itu. Karena sampai hari ini semua HP itu ada di dompet saya. Di apa? Di tas pinggang saya. Makanya saya selalu bilang ini bukan HP, tapi kau boleh pakai. Paham? Nah, siapa yang bilang ini HP-mu? Kata orang tuanya, angkat tangannya. Angkat tangannya. Jujur. Ayo. Oh, nggak ada lagi. Oh, 1. Siapa lagi? 2. Siapa lagi? 3. Siapa lagi? 4. Siapa lagi? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kulihat kalau kau sudah sering main HP, dengarkan, dia sering bikin begini matanya. Iya. Kenapa? Layarnya sudah merusak matamu. Lama-lama nanti kau buta. Yang kedua, hal yang paling berbahaya dari HP bukan hanya mata, tapi yang kedua adalah algoritma yang ada di HP ketika kau nonton TikTok, Otak kita. thread, apalagi video singkat. Kenapa? Karena kamu akan melihat tontonan, tapi belum sempat kamu menganalisa dan mengamati. Dan itu disebut akan membusukkan otak. Yes. Otak kalau sudah dibiasakan melihat sesuatu tapi tidak diamati, lama-lama otakmu tidak berfungsi. Akibatnya apa? Busuk. Otaknya busuk. Dan memang akan membuat orang ini tidak kreatif. Makanya orang-orang yang tidak kreatif pasti bawaannya marah-marah. Nih bertobat nih. Kalau mau menjadi berhasil, kembalikan HP-nya sama orang tuanya. Siapa yang pulang dari sini akan kembalikan HP-nya? Angkat tangannya. Kasih HP-nya. Aku. Halo. Berarti mau rusak dong. Siapa mau rusak? Siapa mau berhasil? Angkat tangannya. Berarti siapa mau kembalikan HP ke orang tuanya? Saya. Angkat tangannya. Jujur. Yang bilang kalian saya, kalian bilang. Ya, supaya kamu nggak rusak. Kembalikan. Harus dikembali. Bilang ini bukan HP saya lagi, Mak. Saya kembali. Ya, Saya mau berhasil. Ya, serius Bapak ini. Saya melihat bahkan di rumah sakit jiwa sudah tambah penghuninya satu jenis sakit penyakit, Iya. yaitu kecanduan gadget. Dan kamu tahu lebih rusak daripada dia dirasuk oleh setan. Lebih rusak. Kenapa? Luar biasa. Tapi ada satu orang yang sudah berhasil keluar dari sana dan sekarang lagi terus pemulihan supaya dia bisa ditolong, diselamatkan. Amin. Halo. Ya, kita lanjutkan dulu. Kita baca
Mana tadi? Yohanes 16 14 ayat 6. Udah? Yohanes 14 ayat 6. Bapak selesaikan cepat supaya kita bisa. Yohanes 14 karena kalian ada kegiatan kan? Yohanes 14 Ayat 6. ayat 6. Mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, baca. Akulah jalan dan kebenaran. Mana suaranya? Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya kenapa disebut rahasia Allah itu hanya bisa disingkapkan oleh Yesus Kristus. Maka siapa yang percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus akan membawamu untuk mengalami rahasia itu. Karena apa? Karena Yesuslah jalan kepada rahasia itu, yaitu Allah sendiri. Tidak ada jalan yang lain, hanya Yesus. Katakan, tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Jalan kepada rahasia Allah disingkapkan. Rahasia Allah disingkapkan Adalah Yesus Kristus. adalah Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Mengenal Yesus, Mengenal Yesus, maka saya akan mengenal Allah. maka saya akan mengenal Allah. Amin. Amin, Amin. Bang Gideon. Mengenal Yesus, maka kamu akan mengenal rahasia Allah. Yang kedua, Yesuslah kebenaran. Ingat Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah. Kenapa kalian berempat ini punya acara sendiri? Ya. Adel. Adel, lihat ke sini. Jangan bikin acara sendiri di sini. Harus fokus. Harus fokus ya. Jangan bikin acara sendiri. Ya, ini acara apa ini? Kamu yang harus mendengar. Oke? Yang kedua adalah kebenaran. Dunia dan semua isinya diciptakan oleh apa? Firman. Waktu bumi kacau balau, apa yang memulihkan? Firman. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Berarti dengarkan baik-baik. Rahasia yang ada di dunia ini pun hanya bisa disingkapkan kalau kamu mengasihi firman. Siapakah firman? Yesus sendiri. Yesus itu adalah firman. Kenapa? Yohanes 1 ayat 12. Firman Allah itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Haleluya. Halo. Ya. Berarti kamu harus mengenal Yesus bukan hanya sebagai jalan, tetapi kamu harus mengenal Yesus sebagai kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman yang telah disingkapkan, firman yang diwahyukan kepadamu, itulah makananmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga, Yesus adalah hidup. Kenapa disebut hidup? Hidup yang kekal. Kalau waktu di dunia ini ada waktu lahir, ada waktu mati. Berarti semua ada batasan, expired. Tetapi kalau Yesus adalah kehidupan, berarti dia adalah kekekalan. Amin. Haleluya. Kalau kamu ingin mengenal Allah, maka kamu akan melihat dunia yang kekal, yaitu surga. Surga itu nggak harus mati kita alami, tetapi surga itu juga bisa kita alami ketika kita hidup. Karena Yesus mengajarkan kita doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yes. Berarti ketika kita hidup pun harusnya kita mengalami yang namanya waktu-waktu surga di bumi. Saya menyebutnya namanya adalah Kairos. Tapi waktu-waktu di bumi namanya Kronos. Haleluya. Kamu boleh hidup dalam hukum Kronos,
Apa hukum kronos? Ada waktu mati, lahir, ada waktu mati. Tapi kalau kamu hidup dalam waktu kairosnya Tuhan, waktu surga, kamu akan menjadi orang-orang tanpa batas. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Jadi yang pertama, kamu harus mengasihi Yesus. Mengasihi dia sebagai firman Allah yang hidup. Amin. Supaya kamu mengalami Allah. Haleluya. Yes. Dan Yesus memperkenalkan Allah itu, kita panggil dia adalah Bapa. Haleluya. Kenapa kita harus memanggil Allah itu Bapa? Supaya kita dekat. Gideon, Trimsa. Supaya kita mengenal Allah dan memanggil Allah itu menjadi Bapa. Maka kita perlu berdoa dengan Bapa kami yang ada di surga, di dalam kekekalan. Haleluya. Haleluya. Yes. Maka kamu ingin mengenal Allah itu, maka kamu harus mengenal Yesus, supaya pribadi Bapa itu datang kepadamu dan kamu mengenal dia. Bukan lagi sebagai Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Karena panggilan Bapa itu ada di mana? Di rumahmu. Yes. Haleluya. Siapa yang memanggil ayahnya Bapa? Siapa yang manggil Dedi? Papi. Nama bapaknya bukan si Dedi ya. Aduh, siapa yang manggil bapaknya Papa? Angkat tangan dong. Papa, boleh. Siapa yang manggil Amo? Orang Batak itu. Ya, kalau bahasa Karo apa katanya? Bapak. Nanti ras Bapak katanya kan? Nah, semuanya itu panggilan. Kenapa kita harus memanggil Allah itu Bapa? Hanya di dalam Yesus kamu mengenal Allah itu bukan lagi yang jauh, tetapi menjadi dekat, karena dia adalah Bapa. Haleluya. Katakan Allah adalah. Semua dong. Allah adalah Bapakku. Karena Yesus Kristus. Karena Yesus Semua Kristus. Allah adalah Bapakku. Allah adalah Bapakku. Karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Dia melahirkan aku menjadi baru. Dia melahirkan aku menjadi baru. Ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang Dia baru. lahirkan aku di dalam roh. Dia lahirkan aku di dalam roh. Karena kerajaan Bapakku Karena kerajaan Bapakku adalah kerajaan roh. adalah kerajaan roh. Itu sebabnya Itu sebabnya aku harus bertumbuh. bertumbuh. Aku harus bertumbuh Aku harus bertumbuh sebagai manusia roh. Semua sebagai manusia roh. sebagai Amin. manusia roh. Sebagai manusia roh. Maka aku akan mengenal Maka aku akan mengenal Allah itu Bapakku. Allah itu Bapakku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Amin. 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 Jadi Allah itu bukan lagi rahasia bagimu kalau kamu Itulah. mengasihi Yesus. Karena kamu akan punya hubungan dengan Allah. Bukan lagi rahasia. Kalau masih rahasia, itulah makanya ada agama harus sampai teriak-teriak memanggil Allah. Ibu. Halo. Amin. Tapi kita memanggil Allah kita dengan lembut. Apa kita bilang? Bapa kami yang ada di surga. Haleluya. Apakah kau sudah mengenalnya? Come on. Kalau kamu tidak mengenalnya sampai hari ini, kamu perlu berkata, Roh Kudus tolong Balik. saya. Supaya kamu mengenal siapa Bapamu. Gera. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah yang rahasia itu sekarang menjadi Bapamu. Yang kedua, ada hal yang kedua bisa menyingkapkan Allah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Balik. Baru Papa tutup. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Sampai ayat yang ke-11. Kita selesaikan di sini. Amin. Amin. Ini pakai apa buran Amin. Haleluya.
Nah demikianlah Alkitab mengatakan kita akan menginjak ular dan kalajengking, Amin. termasuk lipat. Ini ada lipat. Saya injak. Oke, mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Oke, mari 1, 2, 3 ya. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Ada di dalam dia. Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita menyebutnya namanya Roh Kudus. Haleluya. Berarti Yesus Kristus, Roh Kudus adalah pribadi yang sanggup menyingkapkan rahasia. Maka kamu harus percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Roh Kudus. Amin. Halo. Percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, maka kamu akan mengenal Bapa yang menjadi rahasia bagi dunia. Amin. Tapi bagi kita bukan lagi rahasia, karena kita mengenal Dia di dalam rumah. Amin. Karena Bapa itu ada di dalam rumah. Halo. Yes. Halo. Amin. Itu sebabnya rahasia Allah bukan lagi menjadi rahasia kalau kamu mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus. Halo. Amin. Halo. Yes. Katakan mengasihi Yesus, Mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus, mengasihi Roh Kudus membuat saya akan mengenal Bapa di surga. akan mengenal Bapa di surga. Halo. Jadi bagaimana kau ingin mengenal Yesus? Firman. Yesus adalah firman. Maka kau harus mencintai firman. Amin. Amin. Tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Ya. Itu harus menjadi kesukaan. Berarti mengasihi Yesus akan membuatmu menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Amin. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus, maka Bapa di sorga itu tidak lagi menjadi rahasia. Haleluya. Tapi kamu akan mengenal muka dengan muka. Yes. Hati Amin. dengan Amin. hati, Amin. wajah dengan wajah. Amin. Halo, Destiny. Karena kamu mengenal Dia. Amin. 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 Jadi bagaimana kau menjadi orang hebat? Karena pintarmu? Tidak. Dunia lebih banyak. Karena kayamu? No. Masih banyak orang lebih kaya dari kita. Apa yang membuatmu akan dilihat oleh dunia? Karena apa yang kamu kenal hidup di dalam dirimu. Amin. Lewat Yesus Kristus dan lewat Roh Kudus. Amin. Amin. Tutup matamu, angkat tanganmu, katakan bersama dengan Bapak. Tutup matamu, lipat tangan, perbaiki posisinya, perbaiki posisi. Katakan Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Semua Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Karena Yesus Kristus. Karena Yesus Yang Kristus sudah menyelamatkan. yang sudah menyelamatkanku. Menciptakanku baru. Menciptakanku baru. Menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Aku percaya. Aku percaya. Engkau ingin. Engkau ingin. Aku mengenalmu lebih lagi. Aku mengenalmu lebih lagi. Aku mau haus dan lapar akan Engkau. Aku mau haus dan lapar akan Aku Engkau. mau lapar dan haus. Aku mau lapar dan haus Untuk mengenalmu. untuk mengenalmu. Demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Beri aku pengertian. Beri aku pengertian Supaya aku mengejar. supaya aku Mengenal Yesus.
mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, mengenal Roh Kudus, mengalami Yesus, mengalami Yesus, mengalami Roh Kudus. mengalami Roh Kudus. Dan aku percaya Dan aku percaya banyak hal yang belum tersingkap banyak hal yang belum di tersingkap dunia ini tentang Allah. di dunia ini. Tetapi aku percaya Tapi aku percaya oleh karena mengenal Yesus, oleh karena mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, mengenal Roh Kudus, aku akan mengalami Tuhan, aku akan mengalami Tuhan, mengalami Bapa. mengalami Bapa. Katakan, Bapa Engkau baik, selalu baik kepadaku. Haleluya. Bapa Engkau Baik. Ayo, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta. Katakan lagi, angkat tanganmu, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau, panggil dia Bapa. Sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, semua Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Angkat tanganmu semua. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Baik kepadaku. Bapakku cinta. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku semua buka mulutnya bernyanyi. Sungguh-sungguh ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Ayo semua, aku memujimu, menyembahmu. Aku memujimu. Karena Yesus telah mengasihiku Karena Yesus telah terlebih dahulu. Aku tahu Yesus yang di dalamku, Yesus yang di Roh dalam, Kudus yang di dalamku Roh Kudus yang di akan dalam membawaku dengan akan sungguh-sungguh membawaku dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Bapa dengan untuk benar, mengasihi Bapa dengan benar, menjadi penyembah Bapa menjadi penyembah di dalam Bapa roh dan di dalam kebenaran. roh dan kebenaran. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Dalam nama Yesus, hatiku terbuka hatiku terbuka supaya aku mengenalmu supaya aku mengenal lebih sungguh-sungguh lagi. lebih sungguh Mulai hari ini, mulai mengasihi Yesus, mengasihi Yesus, mengalami Roh Kudus, mengalami Roh Kudus. itulah kehidupanku sehari-hari. Itulah kehidupanku. Terima kasih, Dalam Bapa. nama Yesus. Yesus yang di dalamku, Yesus yang di Roh dalam, Kudus yang di dalam, Roh Kudus yang di dalam, membawaku mengenal Bapa dengan bawaku benar. mengenal Bapa, Allah yang hidup, Allah Allah yang hidup, perkasa, Allah
yang Bapa yang perkasa, kekal, Bapa yang Allah kekal, semesta alam, Allah semesta pencipta alam, langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, penguasa segala kerajaan. penguasa segala kerajaan. Itulah Bapa yang kukenal. Itulah Bapa yang Di dalam kukenal. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, praise the Lord. Udah.